Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nur Hasanah, NIM T 2019-5044 dan Lailatul Soleha, NIM T 2019-5042. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Statistika Pendidikan dengan membuat video cara membuat distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan ogif. Yang pertama, kita membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel tersebut, kita harus mengetahui yang pertama, jangkauan atau Y, yang kedua, banyak kelas atau beta, dan yang ketiga yaitu panjang kelas atau TK. Untuk mencari jangkauan, kita harus mengetahui angka terkecil dan angka terbesar yang ada di sini. Di sini angka yang paling kecil yaitu 17, sedangkan angka yang paling besar yaitu 82. Jadi angka terbesar dikurangi dengan angka terkecil, berarti 82 dikurangi 17 sama dengan 65. Kemudian kalau sudah jangkauan, kita mencari banyak kelas. Untuk mencari banyak kelas ada rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 log banyak kelas. Yang pertama kita hitung yaitu 3,3 log banyak kelas, di sini semuanya 20. Jadi 3,3 log 20 sama dengan 4,29 ditambah 1 sama dengan 5,29. Nah, ini untuk banyak kelas tidak boleh berupa pecahan, jadi kita bulatkan ke atas menjadi 6. Dan yang ketiga, kita mencari panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas, rumusnya yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan tadi sudah ketemu, yaitu 65. Berarti 65 dibagi 6 sama dengan 10,83. Ini kita bulatkan juga menjadi 11. Kalau sudah ketemu jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini kita kasih nomor, lalu nilai, kemudian frekuensi. Di sini apa sih gunanya banyak kelas? Banyak kelas yaitu digunakan untuk mengetahui di sini nomornya ada berapa, kan di sini kan banyak kelasnya ada 6. Jadi di sini 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 dan 6. Untuk nilai, kita melihat panjang kelasnya dulu dan angka paling kecil. Di sini angka paling kecilnya kan 17. Kemudian di setiap baris harus terdapat 11 nilai 17 sampai berapa? Berarti 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kemudian 28 sampai 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 dan seterusnya. Berarti di sini 39 sampai 49, kemudian 50 sampai 60, 61 sampai 71, terus 72 sampai 82. Kemudian untuk mencari frekuensi, kita lihat pada tabel di atas ini. 17 sampai 27 di sini ada berapa? Kita cari satu persatu ya. 1 2 3 4 5. Jadi frekuensinya untuk 17 dan 27 yaitu 5. Kemudian 28 sampai 38. 1 2 3 4 5. Berarti 28 sampai 38 frekuensinya 5. Kemudian 39 sampai 49.
cukup satu saja ya. Kemudian 50 sampai 60. Kita cari dahulu ini 1. Jadi frekuensinya hanya 1. Kemudian 61 sampai 71. 1, 2, 3. Sudah 3. Kemudian 72 sampai 82. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti frekuensinya 5. Kemudian langsung kita kasih tabel. Kemudian untuk mencari distribusi frekuensi ada dua hal yang harus kita cari terlebih dahulu, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Untuk tepi bawah, ini kan tepi ini yang kiri ini dinamakan tepi bawah, sedangkan yang di kanan ini dinamakan tepi atas. Untuk tepi bawah dikurangi 0,5, sedangkan untuk yang tepi atas ditambah 0,5. Jadi 17 dikurangi 0,5 sama dengan 16,5. 28 dikurangi 0,5 sama dengan 27,5. Dan seterusnya. Berarti ini 38,5, 49,5, 60,5, dan 71,5. Kemudian untuk tepi atas ini ditambah 0,5, berarti 27,5, terus 38,5, 49,5, 60,5, 71,5, dan 82,5. Dan kita kasih tabel juga. Baik, untuk tabel distribusi frekuensi sudah jadi. Dan kemudian kita cari histogram dan poligon frekuensi. Histogram dan poligon frekuensi. Kita kasih garis vertikal dan horizontal. Di sini angka paling besar yaitu 5, berarti di sini titiknya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini untuk frekuensi. Kemudian di sini untuk tepi bawah dan tepi atas. Langsung kita masukkan 16,5. Kemudian 27,5. Kemudian 38,5, 49,5, 60,5, 71,5, dan yang terakhir 82,5. Kemudian kita sesuaikan dengan yang atas. 16,5 dan 27,5 ini frekuensinya ada 5. Jadi kita beri kotak-kotak seperti ini sampai di titik 5. Kemudian 27 sampai 38 ini frekuensinya juga 5. Terus 38 sampai 49 ini frekuensinya cuma 1. Dan 49,5 sampai 60,5 ini frekuensinya cuma 1. Dan 60,5 sampai 71,5 frekuensinya ada 3. Dan yang terakhir 71,5 sampai 82,5 frekuensinya 5. Kemudian setelah itu kita beri titik di tengah seperti ini ya. Dan setelah itu kita tarik garis. Garis-garis ini dinamakan poligon frekuensi, dan yang persegi panjang ini namanya histogram. Baik, histogram dan poligon frekuensi kan sudah ketemu. Jadi kita beralih ke objek. Dan untuk mencari objek kita harus membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari.
dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian kita kasih nilai dan frekuensi. Kemudian karena di sini kurang dari, langsung kita beri tanda kurang dari. Dan di sini lebih dari. Untuk yang kurang dari, ini kita kasih yang ini, yang tepi atas. Jadi 27,5, kemudian 38,5, 49,5, 60,5, 71,5, dan 82,5. Untuk yang lebih dari kita isi dengan tepi bawah, jadi 16,5, kemudian 27,5, terus 38,5, 49,5, 60,5, dan 71,5. Untuk mencari frekuensi kita beralih ke sini dulu. Di sini kan 27 frekuensinya 5, di sini 27,5, berarti nilai yang lebih kecil dari 27,5 yaitu 5. Kemudian nilai yang lebih kecil dari 38,5 yaitu 5 ditambah 5 berarti 10. Kemudian untuk yang 49,5 ini 10 ditambah 1 berarti 11. Kemudian 60,5, 11 ditambah 1 berarti 12. Kemudian 71,5. Di sini kan 71 frekuensinya ada 3, berarti 27 sampai 71 kalau dijumlah frekuensinya ini ada 15. Kemudian untuk yang 82,5, berarti mulai dari nilai 27 sampai 82 kalau dijumlah frekuensinya ada 20. Kemudian tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Kita lihat ini. Ini kan nilai yang lebih besar dari 16,5, berarti nilai 17 sampai 82 ini frekuensinya kalau dijumlah sama dengan 20. Kemudian untuk yang 27,5 ini yang lebih besar, berarti nilai 28 sampai 82, berarti nilainya sama dengan 15. Terus 38,5, nilai yang lebih besar dari 38,5 yaitu 39 sampai 82, berarti 10. Kemudian untuk yang 49,5 berarti mulai dari nilai 50 sampai 82. Kalau dijumlah berarti 9. Yang 60,5 berarti 61 sampai nilai 82, berarti 5 tambah 3 berarti 8. Kemudian yang terakhir yaitu 71,5. Ini sampai ini frekuensinya ada 5. Jika sudah ketemu tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita membuat grafik objeknya. Seperti biasa di sini kita isi untuk frekuensi. Kemudian yang ini kita isi tepi bawah dan tepi atas. Di sini karena frekuensinya yang paling tinggi 20, jadi kita beri titik-titik sebanyak 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, dan yang terakhir 20. Kemudian di sini kita isi dengan ini. Berarti 16 sampai 82. 16,5, 27,5, 38,5, yang terakhir yaitu 82,5. Kemudian kita membuat grafiknya yang kurang dari dulu. 27,5 frekuensinya 5. Kita kasih titik-titik sampai angka 5. Kemudian 38,5 ini frekuensinya 10.
Kemudian 49,5 frekuensinya 11. Kemudian yang 60,5 frekuensinya 12. Kemudian 71,5 frekuensinya 15. Kemudian 82,5 ini frekuensinya 20. Kita kasih titik-titik di sini. Kemudian kita tarik garis seperti ini ya. Kalau sudah, kita beralih ke tabel frekuensi kumulatif yang lebih dari 16,5 ini frekuensinya 20. Jadi kita beri titik-titik sampai ke 20. Kemudian 27,5 ini frekuensinya 15. Jadi kita kasih titik-titik sampai angka 15. Kemudian untuk yang 38,5 ini frekuensinya 10. Kita kasih titik juga biar nggak hilang. Kemudian yang 49,5 ini frekuensinya 9. Jadi kita kasih titik-titik sampai angka 9. Kemudian 60,5 ini frekuensinya 8. Jadi kita kasih titik-titik sampai angka 8. Dan kemudian yang terakhir 71,5 ini frekuensinya 5. Dan sudah, lalu kita tarik garis juga. Selesai. Garis yang kanan ini dinamakan ogive milik frekuensi kurang dari, atau ogive positif. Sedangkan yang ini itu dinamakan ogive milik frekuensi lebih dari, atau dinamakan dengan ogive negatif. Nah, ini kan sudah selesai. Distribusi frekuensi ini sudah, terus histogram dan poligon frekuensi sudah, kemudian ogive juga sudah. Jadi sekian tutorial dari saya mengenai tabel distribusi frekuensi dan lainnya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.